Shalom saudara, pernahkah kita melihat ada mungkin teman kita atau saudara kita atau kita tidak kenal barangkali datang ke gereja dengan pakaian yang menurut kita tidak pantas. Pakaian yang tidak pantas dikenakan ketika datang ke gereja, ya. Tentu pantas atau ketidakpantasan ini em, ada kalanya berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Namun sebagai orang Indonesia dengan budaya atau norma sopan santun, norma kesusilaan yang dijunjung tinggi, tentu kita perlu memperhatikan bagaimana kita berpakaian atau berbusana, terlebih ketika kita ada di gereja. Yang walaupun sebenarnya bahkan seharusnya tidak hanya ketika kita di gereja. Ingat, kita beribadah itu tidak hanya di gereja. Kita beribadah itu di sepanjang hari, sepanjang waktu, di segala tempat, di segala keadaan hidup kita. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Maka kaitannya dengan berpakaian yang pantas itu tidak hanya ketika kita sedang di gereja. Tapi ketika kita menggerakkan hidup kita, dimanapun, kapanpun, kita harus menjaga pakaian kita tetap pantas sebagai seorang anak Tuhan. Kepantasan di sini tentu perlu ada indikasi, ya, ada ukurannya. Seperti apa sih? Tentu yang pertama tidak melanggar atau tidak menciderai norma sopan santun, ya. Tidak menciderai tata krama bagaimana berpakaian yang pantas di mata masyarakat. Sebagai contoh misalnya kalau seorang wanita, ya, kenakanlah pakaian yang em, menutupi em, sebagian besar dari tubuhnya, tidak memakai atau tidak mengenakan pakaian yang terbuka, dalam arti akhirnya menunjukkan atau memperlihatkan em, bagian-bagian tubuh yang tidak sepatutnya untuk dipertontonkan, ya, misalnya perutnya kelihatan, yang pakai pakaian yang crop top gitu, ya, crop top gitu, kemudian udelnya atau pusarnya kelihatan, atau roknya yang terlalu pendek atau terlalu ketat, ya. Terlebih ketika kita ada di gereja, seringkali ada orang-orang yang karena melihat ada jemaat yang seperti itu, yang tidak berpakaian secara pantas, akhirnya ada orang yang kecewa dengan gereja. Mereka merasa gereja em, tidak menjadi tempat yang memancarkan atau menularkan kebiasaan berpakaian yang baik. Ada yang beranggapan bahwa gereja itu tidak peduli dengan sopan santun, padahal tidak, ya. Nah, saya mengajak setiap kita untuk ayo kita berpakaian yang sopan. Ayo kita berpakaian yang em, apa ya? Yang pantas. Tentu kepantasan di sini kita harus belajar, ya. Ada orang berpikir bahwa dengan dia berpakaian yang terbuka atau minim gitu, ya, minimalis, dia pikir tuh biasa-biasa aja karena mungkin dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Kesehariannya, pertumbuhannya dari kecil hingga dewasa mungkin dia berpakaian seperti itu, dan dia berada di lingkungan yang pakaiannya seperti itu sehingga dia merasa itu biasa. Nah, kalau kita merasa itu biasa, coba kita lihat kita ada di mana, kita berdiri di mana, kita ada di tempat yang seperti apa. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ini bukan hanya untuk para wanita, para pria juga bisa saja, ya. Mungkin bukan pakaian kita, tapi sesuatu yang melekat di tubuh kita selain pakaian apa? Misalnya anting, ya. Anting di kuping, anting di telinga, ya, di telinga, di hidung, atau anting di bibir, ya, anting di ini alis mata, em, atau aksesoris-aksesoris lain yang em,
Kalau kita pertahankan dan itu tidak menjadi berkat, untuk apa? Kalau akhirnya dengan penampilan kita yang kita anggap baik, tapi orang akhirnya terjatuh, tergelincir, terpleset, dan akhirnya mundur dari imannya, ya untuk apa? Ya, kita upayakan sedapat mungkin kita menjadi teladan, teladan dalam segala hal. Salah satunya dalam berpenampilan. Ya, Em, mari kita menjaga pakaian kita dengan pantas, tidak hanya waktu di gereja, tapi juga di keseharian. Namun, secara khusus saat ini, saya mendorong kita, em, setidaknya pada saat di gereja itu ya kita fokus di sini. Saat di gereja, ya kenakanlah pakaian yang sopan, yang pantas, yang tidak menimbulkan yang tidak berpotensi menimbulkan em, pro dan kontra ya di kalangan atau di antara jemaat. Kita mau jadi berkat, mari kita berpakaian dengan baik ya. Tuhan berkati, shalom.